Pagi hari mentari terbit, di ufuk timur merah merekah. Orang bilang akuntansi sulit, bersama kami menjadi mudah. Praktikum penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang menggunakan SIAPIK. Mendaftarkan badan usaha. Silakan login ke SIAPIK, kemudian klik tanda tambah. Selanjutnya pilih perdagangan. Nama badan usaha adalah nomor urut mahasiswa, diikuti dengan nama mahasiswa, kemudian UG sukses tes. Kata tes ditambahkan supaya Bank Indonesia mengetahui yang mana badan usaha yang sesungguhnya dan mana badan usaha yang untuk simulasi saja. Selanjutnya silahkan lengkapi data, alamatnya sesuai dengan alamat kalian masing-masing, ya. Alamat di kampung masing-masing boleh. Kemudian untuk periode awal silahkan tahunnya 2022, bulannya Januari. Untuk memudahkan menginput data di SIAPIK, kita akan mengawali dengan input data kategori barang. Caranya klik menu data, selanjutnya klik data kategori barang. Kemudian kita klik tambah, kita isikan kategori barang yang pertama yaitu TV Android. Kemudian kita simpan. Selanjutnya ulang lagi, klik tambah, kemudian kita isikan kategori barang yang kedua yaitu perlengkapan, lalu simpan. Selanjutnya kita input data satuan. Silakan klik menu data, kemudian klik data satuan. Selanjutnya klik tambah. Data satuan yang pertama yang kita tambahkan adalah paket. Kemudian disimpan. Kemudian kita klik lagi tanda tambah. Kemudian kita tambahkan satuan yang kedua adalah RON. Kemudian simpan. Selanjutnya kita akan menginput data barang dengan cara klik data, selanjutnya data barang. Kemudian kita klik tambah, kemudian kita lengkapi data barang sesuai dengan yang ada di soal kasus untuk rincian persediaan barang dagangan. Ada TV Android 32 inch dan seterusnya. Silahkan ditambahkan dulu dari yang pertama, TV Android 32 inci, kemudian dilengkapi datanya, ya. Kemudian disimpan. Untuk barang yang kedua, kita lakukan prosedur yang sama. Kita ulang, ya, klik tambah, kemudian kita isikan data persediaan barang yang kedua, kemudian dilengkapi datanya, kemudian disimpan. Ya, ini untuk menginput semua barang dagangan, semua jenis barang dagangan yang ada di soal kasus dan juga perlengkapan, ya, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, ya. Nah, untuk harga jual perlengkapan ini diisikan harga jualnya diisi 0 saja. Kenapa? Karena barang perlengkapan kan tidak untuk dijual, ya, hanya untuk dipakai sendiri. Selanjutnya kita input data pelanggan. Klik data, kemudian data pelanggan. Klik tanda tambah, kemudian dilengkapi datanya. Datanya ada di mana? Datanya ada di soal kasus pada rincian, ya, rincian saldo awal accounts receivable. Silahkan dilengkapi datanya, kemudian klik simpan. Kemudian untuk debitur yang kedua, pelanggan yang kedua, kita lakukan
hal yang sama, klik tambah, lengkapi data, kemudian disimpan. Berikutnya kita input data pemasok dengan cara klik data, kemudian klik data pemasok, kemudian kita klik tambah dan kita lengkapi data. Datanya ada di mana? Ada pada rincian saldo awal accounts payable. Diisi datanya kemudian disimpan. Selanjutnya untuk yang kedua dengan prosedur yang sama, klik tambah, lengkapi data dan disimpan. Berikutnya kita akan input data bank. Kita klik menu data, kemudian data bank, kemudian klik tambah. Kemudian kita lengkapi datanya. Datanya adalah ini ya, namanya BSI UD Sukses. Kemudian nomor rekeningnya 71158456778. Lalu disimpan. Kita lanjutkan input data aset. Silahkan klik data, kemudian data aset, kemudian klik tambah, kemudian dilengkapi datanya. Ya. Datanya meliputi data nama aset, kemudian kelompok. Ya. Kelompok untuk diisi apik, dia kelompokkan menjadi ada yang umur 8 tahun, kelompok 1, ada yang umur manfaat 8 tahun, yaitu kelompok 2. Nah, umur yang diinput dalam hal ini adalah sisa umurnya. Ya, sisa umurnya. Nah, bagaimana kalau sisa umurnya tidak 4 tahun, tidak 8 tahun, maka kita pilih kelompok lainnya. Subkelompok juga lainnya, masa manfaatnya silakan diinput sisa umur aset tersebut. Kemudian untuk nilai perolehannya ini diisi sesuai dengan nilai bukunya, nilai buku atau book value. Apa yang dimaksud dengan book value atau nilai buku? Yaitu harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Ya. Dan menu input data aset ini digunakan untuk menginput aset tetap selain tanah. Ya. Setelah dilengkapi datanya, silakan klik simpan. Kita lanjutkan dengan input data aset lain. Data aset lain digunakan untuk menginput aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah. Ya, dengan cara klik data, kemudian data aset lain. Kemudian klik tambah, kemudian dilengkapi datanya, kemudian disimpan. Kita akan menginput saldo awal. Silakan klik data, kemudian data saldo awal yang ada di bagian paling bawah dari menu data. Kita klik tanda tambah, kemudian klik tanda panah kecil. Ya. Selanjutnya silahkan pilih akun, kemudian diisikan ya saldo awalnya berapa, kemudian disimpan. Ya. Nah, silahkan input untuk seluruh data saldo awal. Ya. Untuk beberapa akun ya perlu mengisi rincian datanya. Apabila pilihan belum tersedia, ya silakan klik tanda tambah untuk mengisi pilihan dulu ya, atau mengisi datanya dulu. Selanjutnya kita akan input transaksi. Silakan klik transaksi, kemudian klik transaksinya berupa penerimaan atau pengeluaran. Selanjutnya dipilih ya, penerimaannya apa, kalau pengeluaran berupa apa. Selanjutnya dilengkapi datanya ya. Dilengkapi datanya kemudian disimpan ya. Secara umum seperti itu prosedurnya. Silahkan input seluruh transaksi termasuk penyesuaian
penyesuaiannya juga ya. Nah, untuk beberapa transaksi kita perlu mengisi rincian data ya. Kemudian untuk pembelian perlengkapan kantor ya, pembelian perlengkapan kantor ini di si Apik ini diarahkan untuk langsung dicatat sebagai beban ya. Jadi bukan sebagai perlengkapan kantor ya, tapi langsung dicatat sebagai beban administrasi dan umum ya. Beban perlengkapan kantor tidak ada ya, adanya beban administrasi dan umum, maka kita gunakan akun ini ya. Kemudian untuk pembelian perlengkapan toko ini juga dicatatnya langsung sebagai beban perlengkapan toko, hanya saja tidak tersedia ya, akun beban perlengkapan toko, sehingga kita gunakan akun beban lain ya. Kita pilih beban lain, kemudian kita isikan beban lain apa, yaitu perlengkapan toko. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa tadi ketika input saldo awal kita menginput ada perlengkapan kantor, ada perlengkapan toko? Ya, jawabannya adalah ya karena di datanya tersedia ya, di data awalnya ada dan kita harus menginput ya. Sementara dan di si Apik tidak ada akun perlengkapan kantor dan perlengkapan toko ya. Sebenarnya si Apik tidak menyediakan ya. Itulah kenapa tadi kita menginput ya perlengkapan kantor dan perlengkapan toko di akun persediaan ya. Di akun persediaan barang dagangan ya tadi ya, kita menginputnya di situ. Dan kita ya dalam tanda kutip mengakali aplikasi si Apik, yaitu harga jualnya kita tulis 0 ya, karena memang menu data barang adalah untuk data-data barang yang akan dijual ya. Nah, karena kita punya data perlengkapan kantor, perlengkapan toko, dan di si Apik tidak disediakan menunya ataupun akunnya, maka kita mencoba mencatatnya ya sesuai dengan yang ada di si Apik, yaitu kita titipkan ya, kita ikutkan di persediaan barang dagangan. Kemudian kita akali, kita siasati dengan menginput harga jualnya 0 ya, karena supaya ketika perlengkapan tersebut terpakai, kemudian kita lakukan penyesuaian di akhir periode, maka ketika perlengkapan kantor dan perlengkapan toko kita jumlahnya kita tulis menjadi 0, saldo akhirnya menjadi 0, maka itu akan menjadi beban ya. Itu semuanya akan menjadi beban sesuai dengan harga perolehannya ataupun saldo awalnya. Dan kemudian ketika mengisi data rincian ya, apabila pilihannya belum tersedia, maka silakan ditambahkan dulu ya, dibuat dulu datanya, diklik tanda tambah. Input stok opnam digunakan untuk menginput ya, data jumlah barang-barang dagangan pada akhir periode. Langkah pertama klik transaksi, selanjutnya pengeluaran di stok opnam barang di bagian paling bawah. Selanjutnya klik tanda tambah, klik tanda panah, nanti akan muncul nama-nama barang dagangan yang ada. Pilih ya salah satu, kemudian isi jumlah akhirnya ya, jumlah akhir periodenya ya. Kemudian diklik simpan. Untuk barang yang kedua dan seterusnya kita ulang, klik tambah, klik panah, pilih nama barang, kemudian diisikan jumlahnya, lalu disimpan. Jika mengantuk, minumlah kopi. Kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi? Ikuti terus materi kami.